Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat rahmat-Mu, buat hikmat-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah lepas dan putus dalam hidup kami. Karena Kau Allah yang terutama dalam hidup kami. Dan kemuliaan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Bapa, saat ini Yesus, kami akan beribadah Tuhan. Berkati ibadah hari ini, urapi ibadah hari ini. Dan kami rindu Roh Kudus hadir di tempat ini, melingkupi kami, menjamah kami, memberikan kami hikmat dan marifat-Mu untuk kami Yesus. Tidak lupa Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, Kids Kunci Daud yang akan juga beribadah Tuhan nanti siang. Berkati mereka dalam masa kecil mereka hingga masa muda mereka Tuhan, sampai masa tua mereka. Semakin mengenal Engkau, semakin menjadi pribadi yang baik. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Youth and Teens Kunci Daud Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Yesus, memberkati mereka, mereka adalah saksi-Mu yang setia, berkati ibadah mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, masa depan mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami siap Tuhan untuk beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus.
kasih. Yes Lord, yes Jesus. Hanya namamu yang layak ditinggikan, hanya namamu yang layak diagungkan Yesus. Terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan namamu, kami mau bebaskan jiwa roh kami Tuhan, hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan katakan Shalom. Saatnya kita mau lihat kiri kanan kita, mau bilang selamat hari Minggu, Shalom Shalom. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Go, three, go. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami percaya Tuhan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia bebaskanku. Ku kan bangkit dan menarik menyambut keadaanmu datang. Terima kasih. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Dia penebusku, Yesus Tuhan. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau tertawa bersamamu Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Amin, haleluya. Kami tahu setiap musim hidup kami, Terima Bapa, kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai tangan kami. Amin, Yesus Tuhan. Haleluya. Tidak pernah melepaskan tangan kami. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yes, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Yesus, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan lagu pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Apa yang kami nyanyikan adalah janji Tuhan terhadap hidup kami. Apa yang kami nyanyikan pasti terjadi di dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar dengan janji-Mu. Kau pelihara kami, Engkau kenyangkan kami. Bahkan Engkau akan melindungi kami. Dan tangan Tuhanlah ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan, lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Dengan nyanyian yang kami nyanyi sekarang biarlah terjelma lewat pemberitaan firman-Mu. Supaya kami mengerti tangan-Mu berkuasa untuk memelihara kami. Tangan-Mu yang akan mengenyangkan hidup kami. Bahkan kuasa-Mu itu yang membuat kami ada dalam kasih karunia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mohon urapan daripada-Mu untuk hamba-Mu. Bahkan urapan yang sama Tuhan turunkan atas kami. Benar Tuhan, dasar yang kami nyanyikan, biar ini menjadi renungan kami hari ini. Dan kami percaya kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan bahagia. Karena janji dan jaminan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami sambut berita firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita hari ini bisa ketemu ya, dengan beberapa bulan kita tidak jumpa. Dan hari ini saya diberkati dengan nyanyian itu ya. Tangan Tuhan yang memelihara kita, tangan Tuhan yang mengenyangkan kita, bahkan tangan Tuhan itulah yang membuat kita berkelimpahan. Bagaimana bisa kelimpahan Pak? Ini masalah yang begitu luar biasa sedang terjadi. Saya hari ini katakan COVID belum selesai persoalannya ya. Walaupun angka COVID sudah melandai, turun lalu landai, tapi Bapak Ibu kalau tidak hati-hati akan naik lagi di bulan-bulan depan, ya. Sebab itu sorry saya berkata tetap berhati-hati, ya. Yang vaksinnya belum sempurna, belum selesai, harap vaksin lagi, ya. Halo, yang Sinovac 2 kali masih ada 1 lagi, ya. Yang Astra sudah 2 kali cukup, ya. Tapi lebih dari itu, saudara tetap jaga prokes ya. Seperti kita hari ini, jaraknya kita cukup hebat, cara kita beribadah dan sebagainya. Dan saudara-saudara, hari ini kita melihat sebuah catatan, sisipan ya. Tangan Tuhan yang berkuasa memelihara. Kita buka sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 itu ceritanya cuma ada 7 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca ayat 1 lebih dulu ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Ya silakan. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 4 pasal 1. Ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, Ya. "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anak." Jawab Elisa Sebentar, kepadanya. sampai situ dulu. Saya mau sampaikan kepada saudara, cerita ini cerita yang tidak asing buat kita kan, sekolah minggu juga kita pernah ceritakannya. Seorang janda, seorang yang ditinggal mati istrinya, dan dia menghadap kepada seorang nabi yang namanya Elisa. Kalau kita lihat perkara ini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya. Jadi yang mengadukan hal ini adalah istri nabi. Ya. Istri seorang pelayan, istri seorang yang melayani Tuhan. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara ada dalam satu sinode gitu ya. Saya katakan kepada saudara supaya gampang. Satu kelompok nabi-nabi yang dipimpin oleh nabi senior mereka namanya Elisa. Jadi Elisa itu punya sekolah nabi-nabi yang pernah kita baca waktu mereka mendirikan sekolah karena muridnya lebih banyak lagi. Mereka sampai dirikan bangunan, lalu mereka mencari kayu dari sungai Yordan, dan salah satunya ada yang kapaknya tenggelam. Ya, nah yang datang ini adalah seorang istri yang sudah ditinggal mati. Jadi ini istri nabi, istri seorang pelayan. Yang di situ dikatakan bahwa engkau tahu ya bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi ini buron ya, burondo ini ya. Suaminya, buron itu kan burondo ya. Suaminya ini seorang hamba Tuhan.
Dan bukan hamba Tuhan yang biayaan, tapi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Sebelum saya teruskan cerita ini, saudara-saudara, surat 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh adalah sebuah riwayat atau catatan tentang raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Jadi ini satu sikap, satu buku yang harus ada dalam sebuah kerajaan. Ya, catatan pemerintahan yang menuliskan raja-raja pertama dari Israel sebelah utara, yaitu keturunan Yerobeam dan seterusnya, dan raja-raja dari selatan juga turunan Rehabeam dan seterusnya. Itu dicatat urutan karena dulu adalah negara yang bersatu, kerajaan yang bersatu. Selalu dikatakan pada zaman raja ini memerintah di Israel pada tahun yang kesekian, maka si A naik tahta di atas Yehuda. Dia berumur sekian tahun pada waktu dia menjadi raja, nama ibunya ialah, dia memerintah sekian tahun, lalu pada waktu dia mati, pada pemerintahan Raja Yehuda, yaitu raja ini, muncullah Raja Israel yang namanya ini. Selalu ada perbandingan-perbandingan. Dan saudara-saudara, kalau saudara lihat di Jogja, di Solo itu ada catatan. Di Solo ada kerajaan Pakubuwono atau Kasunanan, ya. Di Jogja ada Kasultanan. Dimulai dari Sunan yang ketiga, lalu menuju Sultan Hamengkubuwono pertama, lalu di Solo ada juga Mangkunegaran, di Jogja juga ada Pakualaman. Jadi surat ini hampir bersamaan, apalagi yang di Jogja. Kalau kalau gubernur harus Sri Sultan Hamengkubuwono, wakilnya pasti Sri Pakualam. Ya. Nah, ini kan catatan-catatan tentang raja, catatan-catatan tentang pemerintahan. Yang saya heran, di tengah-tengah catatan tentang pemerintahan, bukan hanya nama raja yang dicatat, tapi ada nama janda juga tercatat, walaupun tidak ada namanya. Ada sejarah pemerintahan, kono sejarah Mbok Rondo itu kok melebu di situ terus, saudara. Nah, namanya 2 raja-raja, yang harusnya dicatat kan cuma raja-raja. Kan tidak ada buku, kita mari buka firman Tuhan dalam kitab 2 raja-raja dan janda, kan tidak ada, saudara ya. Yang ada 2 raja-raja, tapi kenapa janda ini masuk? Dan saya pikir kalau tidak ada pentingnya untuk apa dicatat, tidak ada istimewanya, kenapa masuk dalam catatan? Dan saya yakin kalau sampai peristiwa janda ini dicatat, pasti ada sesuatu yang penting yang dapat dibaca, diwariskan oleh generasi yang sesudahnya, termasuk saya dan saudara. Yang setuju tepuk tangan dulu dah yang meriah. Untung catatan rondo ini sih ada, saudara. Ya, apa yang terjadi? Seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan mati. Bukankah Alkitab berkata orang benar waktu mati meninggalkan warisan? Tapi kok ada orang yang takut akan Tuhan mati ninggalin utang. Wah, lebih ribet lagi ya. Janda orang benar, seorang pelayan Tuhan, seorang nabi mati ninggal utang. Padahal di antara orang Israel pada zaman itu, utang piutang itu hampir tidak ada pada zaman Elisa. Elisa adalah seorang nabi yang melayani sejak zaman Raja Yoram sampai Yoahas, sampai Raja Yoas, baru Elisa mati berhenti melayani. Waktu itu hukum yang dipakai oleh orang Israel adalah hukum Taurat. Namanya utang piutang itu hampir tidak ada. Kenapa? Yuk kita buka kitab Ulangan 15 ya, sebentar ya. Ulangan 15 ayat yang ke-6. Mari kita lihat satu ayat supaya kita jelas. Ulangan pasal 15 ayat 5 sampai 6. Apabila 15 ayat 5. Ya. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu, Iya. dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, ya,
maka engkau akan memberi pinjaman. Engkau memberi pinjaman. Lihat saya, Tuhan berjanji asal saja hidupmu benar, uripmu apik, genah, ya beribadah, kamu tidak akan utang, kamu justru akan memberi pinjaman Kepada banyak bangsa. ya. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta Engkau pinjaman. sendiri tidak akan berhutang, kau tidak akan minta pinjaman. Terus Engkau akan menguasai banyak kau bangsa. akan menguasai banyak bangsa. Tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ya, pasal 28. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Ulangan. 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, Ya, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada Ya. masanya, terus? dan memberkati segala pekerjaanmu, Ya, sehingga engkau memberi pinjaman sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta Engkau pinjaman. sendiri tidak meminta pinjaman. Ini hukum Taurat. Lah nenek moyangnya orang Israel yang namanya Daud, dia mempunyai sebuah pengakuan, pengalaman, kesaksian. Sesuai dengan firman ini, kalau orang hidup benar pasti akan berkecukupan, orang hidup benar tidak akan meminjam, malah orang benar ini akan memberi pinjaman. Nenek moyangnya mereka yang namanya Daud, ini juga berkata sesuai dengan kesaksiannya. Mazmur 37 ayat 25, coba kita baca supaya kita jelas. Mazmur 37 ayat 25. Ya, Dahulu aku muda, dahulu aku muda. sekarang telah menjadi tua. Ya, Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. orang benar tidak pernah ditinggalkan. Ini menurut pengalaman Daud. Dari sejak aku muda sampai aku menjadi tua, tidak ada itu ceritanya orang benar ditinggalkan. Terus? Atau anak cucunya meminta-minta Tidak roti. ada, putune wong bener ngemis itu tidak ada, katanya dia. Lanjut, 26. Tiap hari ia menaruh belas Tiap kasihan hari orang cucunya orang benar ini menaruh belas kasihan. dan memberi pinjaman. Dia memberi pinjaman. Ini kan jaminan untuk orang benar, orang takut akan Tuhan. Memberi pinjaman. Terus Pak, Dan anak cucunya dan anak cucunya orang benar, menjadi berkat. wah menjadi berkat. Ini kok jadi tumben, anak orang benar, istri orang benar mati meninggalkan utang, istrinya ditagih utang, dan anak-anaknya akan dirampas jadi budak. Nah, dari situ saudara-saudara kita akan berpikir, kira-kira ada 3 kemungkinan orang ini ditagih utang. Yang pertama, lihat saya, kita santai ya. Yang pertama, itu karena yang mati memang utang. Jadi suami itu utang, belum bayar, mati. Nah harusnya kalau suami mati, punya utang tidak dengan persetujuan istri. Halo? Itu kan ya bebas tau utangnya. Ya aku gak melo utang ya mas. Loh tapi bojomu utang. Loh aku gak ero lek bojoku utang. Utang iku sakmene lah aku ora takon kok aku ora ngero lek dhek utang kok. Tapi aku ya nagih, ya nang kuburan tagihan utang. Kan enak Saudara. Itu yang pertama kalau yang utang itu yang mati. Yang kedua, setelah ditinggal mati suaminya, sang nabi ini, sang hamba Tuhan itu mati, ketok istrinya ndak punya penghasilan. Mungkin yang mati ini hamba Tuhan full timer. Halo? Halo? Bukan yang part timer, yang punya kerjaan. Jadi hamba Tuhan yang full hanya melayani. Begitu mati, nyonyanya ndak ada penghasilan. Mungkin ya, kalau kita umpamakan sekarang itu, gereja yang ndak memberi perhatian kepada janda-janda pendeta ini, ya dia utang. Kemungkinan loh ya. Jadi dia hutang setelah suaminya mati, lalu ndak dapat membayarnya. Lah, yang ketiga ada kemungkinan, suaminya yang ndak utang, dia yang ndak utang, ada orang tiba-tiba berbuat sebuah kejahatan, memfitnah dia bahwa suaminya punya utang. Lah wis gak kena diomong ini. Orang kalau mau cari-cari sesuatu itu kan gampang Saudara. Sekarang ini malah zaman sekarang ini ruwet. Saudara.
Ya, deket-deket COVID, baru ada COVID, ya, orang sudah mulai gentayangan begini ya. Saya ini jalan-jalan beli sesuatu di toko Pandawa. Ada kerupuk urang, ada petis dan sebagainya. Loh, ada orang nyopo saya. Loh, ya apa kabare? Nah, saya ya nggak ngerti ki sapa wong loro ini ya. Wah, suwe lho kon gak ketemu aku ya. Iya, siapa jenengmu aku kok lali ya? Aku yang jawab, iya aku ya lali ambek sampean ya lali aku saudara. Ya karo iku sapa? Terus saya dikatakan nih, yo apa wis suwe lho gak ketemu. Ya ayo mangan. Nah sebelahnya itu kan ada warung, mau gang ura-ura apa gang apa itu ya? Ura-ura ya, yang belum ada warung. Dia makan. Wis sampean mangan. Aku tak ngenteni, ya apa. Terus dia cerita kesana kemari. Sik yo tak mangan sik timbangan engko critane. Sampean gak mangan pisan nah. Ndak. Dia makan dua orang ini saja. Setelah makan, dia keluar. Nah tante ini kok gak balik-balik. Saya ngomong sama yang punya warung, "Lho, mang sapa, Bu?" "Lagi kirangan lah konco sampean ngoten kok tanya aku kula." Loh. Lah wong ki mang teko ndi? Nggak mboten semerep pokoke tiyang niku wangan, sadurunge mangan niki bungkus sego, bungkus sate, ana babat, ana usus. Enteke 285.000. Saya ingat 300.000 susuk 15. Terus saya ditanya, "Lho sampean mboten tepang kali tiyang niku?" "Mboten." Lah kula pikir nggih sampean sing nglebetaken tiyang niku mangan. Lah terus nggih sampean bayar lah niku kanca sampean. Waduh nyelawat iki aku rasane betul ya. Saya bayar 300 susuk 15.000. Benar saya ingat itu di warung kecil itu ya, hadap ke barat. Orang itu biasanya kalau cari sesuatu dengan gampangnya, ini ada mungkin saya berkata. Kemudian ketiga, ada janda yang masih dalam kesusahan, yang masih labil pikirannya, ditekan, kamu punya utang suamimu. Padahal kalau benar-benar dia punya utang, dan itu adalah orang Israel, tidak boleh dengan cara yang demikian. Coba kita lihat Keluaran 22 ayat 25. Coba kita lihat ya. Keluaran 22 ayat 25. Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, ya kepada salah seorang Israel, yaitu umat Tuhan, orang yang miskin di antaramu, dan orang itu miskin, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap jangan dia. kamu berlaku sebagai penagih hutang. Ini hukum Israel. Kalau orang miskin datang berhutang kepadamu dan kamu pinjamkan hutang itu, kamu tidak boleh nagih hutang kayak penagih hutang umumnya terhadap orang itu. Terus, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. apalagi kamu narik bunganya, tidak boleh. Lah orang ini datang dengan jumlah yang tidak diketahui, tidak dituliskan. Dan sekarang kalau kamu tidak bisa bayar hutang, anakmu 2 ini aku ambil sebagai budak. Itu pun ada aturannya dalam kitab Taurat. Kalau orang sampai punya hutang, ayo kita baca sajalah, bisa baca. Imamat pasal yang ke-25. Supaya Anda tahu tentang utang piutangnya Israel. Imamat 25. Ayat yang ke-39. Imamat 25 ayat 39. Yuk pelan-pelan kita cari ya. Oke. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, Ya, kalau kamu ketahuan ada saudaramu yang jatuh miskin di antara kamu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, kalau dia punya hutang dan tidak bisa bayar, lalu dia berkata, "Sudah aku saja saya jual diriku biar aku jadi budakmu." Terus, maka janganlah memperbudak dia. kamu tidak boleh memperbudak dia loh. Orang yang hutang saja tidak boleh diperbudak. Apalagi yang utang ini wes mati. Lah ini anake mau diperbudak. Tidak boleh. Coba lanjut Pak, lanjut. 40. Sebagai orang upahan Ya. dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Ya. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja kepadamu. Jadi kalau orang itu mau memperbudakkan dirinya, kamu tidak boleh terima loh ya. Karena ini saudaramu. Jadi dia harus kerja padamu dan kamu mesti gaji, mesti bayar, dapat upah sampai kapan?
sampai pergantian tahun ke-50, yaitu tahun Yobel, dia harus bekerja bagimu. Tahun Yobel itu tahun pembebasan. Kita nyanyi, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan yang ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Nah, saya harap Anda ingat, ini orang kerja selama tahun-tahun itu. Kalau selewat tahun, misalnya dia menjadi budak, tidak boleh, biar dia kerja. Nah, setelah dia kerja 10 bulan, lo masuk tahun Yobel, orang itu, lanjut Pak, 41. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Dia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama Iya. anak-anaknya. Orang yang hutang itu dengan anak-anaknya harus keluar dari rumahmu, terus Lalu pulang kembali kepada dia kaumnya. pulang kembali kepada kaumnya. Dan ia boleh pulang ke Dan tanah ia boleh pulang kemana Pak? ke tanah milik Ke nenek tanah moyangnya. milik nenek moyangnya. Lanjut dikit lagi. 42. Karena mereka itu hamba-hambaku Mereka itu umatku loh. Mereka itu hambaku. yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Jadi kamu jangan memperbudak bangsaku, bangsa yang aku tolong, bangsa yang aku jamin. Mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir supaya mereka merdeka, bukan menjadi budakmu. Lanjut. Janganlah mereka itu dijual Jangan mereka dijual secara orang menjual budak. seperti orang menjual budak. Coba satu ayat lagi Pak, 43. Janganlah engkau memerintah dia Jangan dengan kau kejam, memerintah dia dengan kejam. melainkan engkau harus Melainkan takut engkau akan harus Allahmu. takut akan Allahmu. Lah jelas kan? Lah ini sepertinya yang nagih utang ini orang tidak ngerti hukum Tuhan. Saya mungkin lebih cenderung orang yang ketiga ini ya. Orang tidak punya utang, dikasih tahu dia punya utang, dia ingin sesuatu terjadi. Mungkin yang diinginkan hanya orang ini tidak punya harta, yang diinginkan hanyalah 2 budak, yaitu anak janda. Dan saya berkata tidak tahu hal yang pertama, atau tidak tahu hal kedua, atau tidak tahu hal ketiga. Yang jelas mereka ini sedang dalam persoalan. Lah notabene-nya orang benar kok ada persoalan Pak. Kok ruwet iki orang beribadah, nabi meneh, pelayan Tuhan meneh. Kita tidak usah menghakimi ke sana, tapi yang saya tahu saudara-saudara, orang benar, orang tidak benar selalu punya masalah. Yang setuju katakan amin. Orang melayani, orang tidak melayani ada masalah. Yang setuju katakan amin. Namanya orang kalau dikelilingi masalah, yaitu orang. Tidak ada manusia tanpa masalah, tidak ada. Semua orang punya masalah. Orang kalau dikelilingi dengan masalah, itu memang dia manusia. Lah kalau dikelilingi wijen, ya undi-undi. Terus pastilah. Jadi Anda hari ini tenang-tenang aja, semua orang punya masalah. Kalau Anda lagi punya masalah, Anda tidak sendiri, tapi banyak orang sudah juga punya masalah. Yang setuju katakan. Tapi kitab Mazmur berkata, bedanya orang benar itu banyak kemalangannya. Wong bener itu akeh masalahnya. Mosok sih Pak, mesti baca adalah ya supaya Anda kayak kafir, kok ndak ada ayatnya nanti sesat. Kitab Mazmur ya. Kita baca Mazmur 34 ayat 20 Pak. Mazmur 34 ayat 20. Ya, Ia melindungi segala tulangnya. ya. 19, sorry. Ini memang Alkitab, kitab suci dengan HP suci itu ndak pakai podo Pak ya. Jadi harap maklum, mundur 19 ya. Kalau kitab suci ayat 20, HP suci ayat 19. TV suci juga 19 ya. Yuk. Kemalangan orang benar banyak. Kemalangan, kesusahan, penderitaan, masalah, kesulitan orang benar itu banyak. Berapa Bapak Ibu kemalangannya? Berapa persoalannya? Halo, berapa masalahnya? Banyak. Lanjut.
Tetapi Tuhan melepaskan dia Tetapi Tuhan melepaskan dia. dari semuanya itu. Tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan, saudara-saudara ya. Sudah, kita tidak usah jadi konselor yang memilah-milahkan masalah, yang mengatakan mengidentifikasi masalah. Ini yang utang suaminya, atau yang utang dirinya, atau dia tidak utang tapi dituduh orang berutang. Kita sisihkan dari itu. Apapun masalah yang terjadi, orang benar punya masalah. Tapi Tuhan memberikan pertolongan dari semua masalahnya. Dan tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan. Jangan khawatir tentang masalah. Jangan khawatir tentang persoalan. Di balik persoalan ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menolong kita. Amin. Kita balik 2 Raja-Raja. Sekarang ayat 2. Setelah kita selesai tentang utang piutang, ayat 2. Kenyataannya kan janda ini punya masalah. Terus Jawab Elisa kepadanya, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? lah aku ini so apa sekarang? Terus, Beritahukanlah kepadaku coba kamu kasih tahu saya, kamu beritahu saya. apa-apa yang kau punya di rumah. Kamu punya apa saja di rumah? Berkatalah perempuan itu, Perempuan itu berkata kepadanya, hambamu ini tidak Ya. punya sesuatu apapun di hambamu rumah, ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. kecuali sebuah buli-buli Kecuali sebuah buli-buli botol kecil. berisi minyak. Itu pasti warisan dari suaminya karena isinya minyak. Nah, minyak yang ditaruh di botol kecil itu kebanyakan adalah minyak untuk pelayanan. Sekarang namanya minyak urapan. Dan itu memang mahal harganya, tapi kan sedikit dalam botol kecil, buli-buli yang mulutnya kecil. Yaitu yang kami punya. Wah, secara finansial dia tidak punya apa-apa, ya botol kecil ini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat satu gambaran, Bapak Ibu Saudara, satu alegori Pentakosta begitu ya. Apa yang disebut dengan buli-buli itu sebuah tempat yang isinya cuma minyak, dan jelas ini bukan minyak zaitun yang dipakai untuk sayur, tapi ini minyak urapan. Saya berkata, masalah-masalah di depan masih banyak, saudara. Kalau engkau putus asa hari ini rugi, di depan kita ini masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Kapan ya Pak masalah ini habis? Nggak akan habis. Nah terus ya apa Pak aku iki? Gak usah apa-apa. Nah cara ngene lah nyenyet aku Pak, ora. Nah masalah sak tumpuk ya Pak, babah atau sak tumpuk, Tuhan pasti berikan pertolongan dalam semuanya. Amin. Nah terus ya apa? Gak usah apa-apa. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata tentang urapan ini, tentang minyak ini. Coba kita lihat Wahyu 6 ayat 6. Wahyu pasal 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6. Ya, Dan aku mendengar Aku seperti mendengar. ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu apa berkata, suaranya itu? Apa katanya Pak? secupak gandum sedinar. Secupak gandum sedinar. Sebentar, apa Pak kata? Secupak gandum Secupak sedinar. gandum sedinar. Saudara tahu gandum? Gandum itu kalau secupak dipakai roti itu bisa untuk makan sehari satu orang. Itu secupak gandum. Lah sedinar itu upah UMR satu orang dalam sehari. Perjanjian Baru pernah menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada orang kerja jam 6, ada orang kerja jam 9, ada orang kerja jam 3, ada orang kerja jam 5. Gajinya berapa? 1 dinar. Nah kalau 1 dinar itu cuma bisa dimakan 1 hari untuk orang yang bekerja. Ini sudah namanya 3C. Masih ingat? Cuan, cia. Habis cia, wan le. Cuma 1 dinar. Dapat 3 cupak gandum. Aduh. 1 cupak, secupak bisa untuk makan sehari. Ini cuan cia, wan le ming tian ni mbo cuan. Tek mbo cuan ya mbo cia.
Kecuali kaya wong nekat iku mang ya, wis ndak kerja, gak duwe duit, mangan, mari mangan ngemplang lho ya. Lah ndak tahu. Tapi kita lihat. Lah kalau dia bekerja hanya untuk dirinya, padahal ada istri dan anak, 3 orang di rumah, caranya ya apa Pak? Lanjut. Dan 3 cupak jelai Dan sedinar. 3 cupak jelai, harganya sedinar, pasti beda. Roti gandum itu ya halus. Tapi roti jelai itu roti orang miskin. Warnanya coklat, nyereti. Jadi kalau mau makan sendiri ya roti gandum. Dan roti gandum itu mungkin rasanya kayak roti sari roti yang putih itu. Lihat dilek itu lunyu, lenyer. Jangan roti jelek, sing coklat ono isi-isine itu, waduh dilek itu koyo nglawan ngono nang gorokan sora. Koyo cekit. Mesti dicelup air, mesti dicelup apa gitu ya. Ini kan kesulitan. Lanjut. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan Jemaat, anggur itu. walaupun dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa, jangan rusakkan minyak, yaitu urapan, dan anggur itu adalah sukacita. Hari ini siapa sih tidak sambatan, saudara? Saya punya teman-teman di luar kota pada sambat perkara ndok hari ini, saudara. Orang ternak itu untuk menghasilkan 1 kilo telur ayam, itu dengan bunci, dengan pengeluaran, makan, dan pemeliharaan. Rata-rata untuk dapat 1 kilo harus keluar uang 19.000 sampai 20.000. Lah telur di pasar cuma 16 sampai 17.000, di kandang 13 sampai 14 Pak. Lah lek 1 kilo kudu rugi 5.000 sekilo, 1 ton tak 5 juta. Nah, saya tanya, lah engkau ini hasilnya pirang ton? Hampir 100 ton. Stres. Tenan. Dia ngomong jesi opo PT-PT iki, Pak. Katake mangani sakno. Pikir gak usah ngendok wis tapi jok mangan ngono lho. PT-PT takane gak usah ngendok wis tapi jok mangan. Kok ya mati. Tak beleh kok gak duwe pri kemanusiaan. Cik iso ngendok diopeni ndoke ganok dibeleh. Engko ngrasani PT-PT iku jane. Lah ngono iku menungso. Lek iso ngendok diopeni. Buntet selitmu, leh kon. Betul masalahnya. Coba kita lihat, sudah tidak bisa bertelur. Waduh, kasihan. Saya tetap ingat, apapun persoalan, apapun masalahnya, jangan rusakkan urapan dan sukacita. Tetaplah dalam hadirat Tuhan, dalam urapan Tuhan, dan tetap sukacita di balik penderitaan. Pasti ada jalan keluar. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Balik kepada 2 Raja-Raja. Ayat 4 sekarang Pak. Raja-Raja 2 ayat 4. Ayat 3. Ayat 3, sorry. Lalu berkatalah Elisa, Ya. pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Ya. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, Hah. tutuplah pintu sesudah engkau dan Ya. anak-anakmu masuk. Ya. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Waduh, ini yang tidak masuk akal. Tidak kuali Pak Elisa. Saya ini punya buli kecil. Nah kalau dimasukkan ke bejana, ya nyemplung sak botol-botolnya Pak. Pak Elisa, bukan saya punya bejana yang harus diisi ke buli-buli loh ya. Ini buli-buli yang saya punya, kalau diisi bejana, mana mungkin iso. Itu wong Jawa, duwe sak kendi kongkon ngisi di gentong, gak gentongnya akeh. Lah kudune kan gentong ngisi kendi. Bukan kendi ngisi gentong. Ini kan ndak mungkin, tapi rungokno sik to, walaupun ndak mungkin. Terus, Mana yang penuh, angkatlah. ya, Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. ya, Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, Ya, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, apa katanya Pak? dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Ya, Tetapi jawabnya kepada anaknya ibunya, menjawab, jawabnya apa? tidak ada lagi bejana. Wan le entek wis, gak ada bejana. Wis sudah ada, kuabe wis terisi. Terus Lalu berhentilah minyak itu langsung mengalir. mampet itu minyak dari buli-buli. Lihat saya. Yang pertama orang menghadapi masalah pada zaman-zaman sekarang ini cuma satu. Ada urapan, 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 urapan. Engkau cari Tuhan, engkau masuk kamar, engkau minta urapan, engkau minta urapan, engkau minta urapan. Yang kedua, apapun penderitaan kita, pertahankan sukacita, sukacita, sukacita. Anggur, minyak, minyak, anggur, anggur dan minyak. Jangan rusak. Yang ketiga cuma perlu kesepakatan. Ada satu kesepakatan, ada satu fellowship. Corporate. Jangan ada gegeran, jangan ada perpecahan. Sehati suami istri, anak-anak, mantu, cucu, jemaat dan semua pelayan, jangan ada gegeran. Kenapa? Adanya gegeran, adanya perselisihan, itu membuat minyak itu rusak, anggur itu rusak. Siapapun orangnya kalau sudah punya perselisihan, tidak ada sukacita, tidak ada pengurapan. Ada tiga hal engkau pertahankan. Satu minyak yaitu urapan. Yang kedua anggur yaitu sukacita. Yang ketiga adalah persekutuan, kesepakatan, bersatu. Amin. Mari ayat 7 kita tutup. Coba lihat apa kata ayat 7. Kemudian Ya. pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Ya, orang itu pergi setelah penuh semua, dia lapor kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, Ya, Elisa berkata, pergilah, pergilah, jualah minyak itu, jualah minyak itu. bayarlah hutangmu. Oke, jadi masalahnya selesai Pak Eri ya. Jual minyak itu dan bayarlah utangmu. Hutang berapa? Sak mengone lambene orang sing nagih itu. Oh ndak pernah tahu kok piro utangi. Wes sak mangap-mangape bayaran. Setelah dia bayar utang, katanya Elisa, katanya Nabi kepada hamba Tuhan itu berkata, Dan hiduplah lebih dari lebihnya. itu nanti penjualannya akan lebih. Nah, lebihnya uang penjualan itu pakailah untuk hidup Engkau serta anak-anakmu. engkau dan anak-anakmu. Saya mau tanya kepada saudara di akhir khotbah ini. Misalnya tidak ada masalah ditagih hutang itu, janda itu punya apa? Halo? Halo? Punya apa? Punya sedikit minyak dalam buli-buli. Dan namanya sedikit minyak dalam buli-buli itu untuk apa? Ini janda. Kalau untuk suaminya, dia pakai ngurapi orang untuk pelayanan. Ini janda. Apa arti sebuah buli-buli kecil isinya minyak? Setelah ada persoalan, janda ini punya apa? Halo? Dijual, bayar utang, sisa penjualannya berarti bentuknya apa? Duit, uang, jen. Untuk apa? Cukup untuk hidup kamu dan anak-anakmu setelah itu. Wow. Saudara jujur, kalau suruh pilih ada persoalan atau tidak ada persoalan? Yo makan buah simalakama, Pak. Ono persoalan iki yo gak kuat, lek gak ono iki yo gak ono pelipat gandaan. Koyok mangan buah simalakama. Lah carane ya apa Pak lek makan buah simalakama? Ya entekno ae buahe ku ndang entek wis. Saya katakan di balik masalah tidak pernah ada masalah itu sendiri. Untuk orang benar loh ya. Untuk jemaat kunci Daud loh ya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan loh ya. Tidak ada masalah itu sendiri. Selalu masalah yang datang itu membawa sesuatu kemuliaan. Selalu, selalu. Jadi hari ini kalau engkau punya masalah, tenang saja. Tuhan bersama kita. Kok ada masalah lagi Pak? Tidak apa-apa, tahan saja. Kenapa sih Pak kok ada masalah? Dosaku ini apa? Ada masalah karena dosa, ada masalah yang bukan karena dosa. Lah terus ya apa Pak dua-duanya?
biarlah yang penting Engkau tetap ada dalam urapan, sukacita dalam persekutuan, dan masalah pasti membawa kemuliaan. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang telah berfirman kepada kami, Engkau Tuhan yang telah berbicara kepada kami. Engkau nyatakan kekuatan Tuhan dalam hidup kami untuk kami bertahan. Sekalipun di antara kami ada yang punya masalah, kesulitan, penderitaan, Tuhan tetap simpan kami dalam urapan Tuhan. Kami terus bersukacita, kami tidak rusakkan minyak dan anggur. Tuhan terus kirim kami dalam persekutuan, dalam kesepakatan mencari Tuhan. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul seperti janda dengan anak-anaknya, Tuhan tolong. Apalagi kami lebih dari itu, Tuhan pasti menolong kami. Dan akhirnya kekuatan dari Tuhan turun atas kami. Sampai Tuhan izinkan waktunya tiba, beban menjadi berkat, persoalan menjadi kemuliaan, dan penderitaan menjadi luar biasa berkat dalam kami. Tuhan kuatkan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami dengan jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tidak ada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini dan pulang ke rumah masing-masing, hadirat-Mu tetap menyertai mereka ya Tuhan. Untuk memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Amin. Seperti Engkau menyertai mereka datang, Engkau tetap beserta waktu mereka pulang. Hamba-Mu berdoa bahwa kami sekalian ini lebih hari lebih dekat kepadamu. Sampai kami tiba di puncak bukit kesucian-Mu untuk memandang wajah-Mu yang indah. Sesungguhnya jemaat GBI Kunci Daud ini adalah milik-Mu, milik kesayangan-Mu. Domba-domba yang ada dalam lekuan tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka dari kasih sayang Tuhan. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu ini, dan pemeliharaan-Mu terus-menerus sepanjang masa, bahkan sampai selama-lamanya. Kini jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Pulanglah dengan berkat, rahmat dari Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, tetap diberkati, dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Yang diberkati katakan